Hai, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film action di mana seorang mantan penjahat menjadi mentor sang pahlawan. Hal seperti ini amatlah langka, tapi ketika film berbicara yang nggak mungkin menjadi mungkin, yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin tanpa banyak basa dan basi, mari kita gaskan! Di awal film memperlihatkan seorang lelaki yang sedang terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya, mengigau, ngelantur, menyebut nama seseorang yang pastinya nama tersebut sangatlah berarti dalam hidupnya. Scene selanjutnya terlihat seorang pria bernama Hong, dan dialah yang akan menjadi sang pahlawan, sang bogalapon yang sedang menikmati hangatnya sinar matahari di dalam lapas. Tak lama kemudian, datanglah pria berbadan besar menyuruh Hong agar pindah dari tempat duduknya. Hong yang terlihat pikirannya kosong tak begitu fokus apa yang pria itu katakan. Pria itu pun marah langsung menghajar Hong, tapi muncullah pria yang tak dikenal membantu Hong. Dengan sedikit sentuhan dari kakinya, pria itu pun tumbang tak berdaya. Dan dialah Keanu yang kita sudah tidak asing lagi dengan wajahnya. Scene selanjutnya memperlihatkan Hong yang sudah bebas dari lapas hendak mencari penginapan. Hong pun bertemu dengan seorang gadis yang bernama Rosanna yang tak lain adalah cucu dari pemilik si penginapan tersebut. Setelah peraturan-peraturan penginapan disampaikan, Hong pun diperbolehkan untuk menginap. Ketika Hong hendak menuju mobilnya, beberapa gangster yang meresahkan menghampirinya dengan memaksa meminta Hong untuk membayar biaya parkir. Perilaku gangster yang meresahkan membuat Hong tidak nyaman dan akhirnya adu mekanik pun tak dapat dihindarkan. Setelah kalah telak, anak buah gangster pun melaporkan kepada ketuanya yang bernama Das. Das pun menyuruh menyingkirkan orang asing tersebut. Kabar orang asing yang menghajar geng Das sampailah ke telinga musuh bebuyutannya. Geng ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Anthony atau sebut saja Anton, yang langsung menyuruh anak buahnya menyelidiki kasus tersebut. Keesokan harinya, ketika kedua geng berselisih ribut-ribut adu argumen, muncullah seseorang sebut saja Mr. V. Ya, Mr. V adalah pimpinan aparat keamanan sekaligus penguasa kota. Apapun yang dilakukan gangster harus seizin dia. Alangkah terkejutnya ketika pulang, Des dan Anton melihat uang di berangkasnya raib, hilang, ludes. Mereka satu sama lain saling tuduh dan terjadilah percekcokan. Mereka pun menyadari ada yang tidak beres dan tertuju pada orang asing yang tak lain adalah Hong. Bergegas cepat, para gangster pun menuju tempat penginapan Hong. Hong yang sudah menunggu, tanpa banyak lama si gangster pun langsung menghajar Hong dan baku hantam pertarungan sengit pun dimulai. Tak lama berserang, aparat keamanan pun tiba di lokasi pertarungan dan Hong pun langsung ditangkap. Di dalam sel tahanan, Hong bertemu pria yang bernama Lord atau sebut saja Lord Devil Dogs. Si Lord yang rese mengganggu Hong membuat Hong kembali bertarung. Dan tibalah seorang keamanan dan memanggil Hong untuk menemui Mr. V. Setelah interogasi selesai dan Hong pun memberitahu letak uang si para gangster yang dicuri, Hong pun dibebaskan dengan dikasih reward. Hong dipercaya untuk mengurus dan memimpin para gangster di kota tersebut. Hong pun membuat kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh para gangster. Para gangster menganggap peraturan-peraturan Hong sangatlah tidak masuk akal. Para gangster pun membuat rencana untuk menjebak Hong, mengadu domba Hong dengan Mr. V, di mana dalam berangkas uang Mr. V raib, hilang, terpipun muka pada Hong yang tak lain pastilah Hong pelakunya. Dan akhirnya Hong pun ditangkap dan dihajar habis-habisan sampai setengah setengah. Pukulan demi pukulan mendarati tubuh Hong dan tibalah pukulan terakhir yang mematikan yang membuat Hong mampu meloloskan diri. Dengan sisa tenaga seadanya, Hong berusaha menjauh dari tempat yang akhirnya ditemukan oleh si pemilik penginapan. Di sisi lain, Mr. V bekerjasama dengan geng Silor atau Devil Dogs hendak menyingkirkan geng Anton dan geng Das. Penyerangan terhadap kedua geng itu pun dimulai. Hong yang masih terbaring koma di alam bawah sadarnya teringat sang mentor Tiano.
Disinilah terungkap Hong yang masuk penjara dikarenakan tidak sengaja menembak seorang gadis. Hong yang merasa putus asa dihantui rasa bersalah yang tanpa akhir mampu bangkit kembali setelah sang mentor bercerita tentang dirinya yang masuk penjara. Ya, ketika itu sang mentor Tiano yang sedang berbisnis nakotai kedatangan tamu yang tadi undang. Dengan skill bela dirinya, Tiano mampu menghabisi semua musuhnya. Dan dengan santainya, Tiano menembak si pengganggu yang hendak membawa nakotainya yang ternyata itu adalah anaknya. Mendengar cerita itu, Hong pun tersadar bahwa sang mentor Tiano lebih menyakitkan jalan hidupnya. Hong pun dengan penuh semangat berlatih bersama Tiano sang mentor. Dan akhirnya Hong pun terbangun dan mulai menyembuhkan tubuhnya bersemangat untuk membalas perlakuan si Mr. V. Hong pun mengatur siasat rencana dan bersekutu dengan geng Anton Das yang sama-sama menyimpan dendam terhadap Mr. V. Di scene selanjutnya terlihat Hong, Anton, dan Das sudah tiba di markas Mr. V yang dipenuhi penjagaan anak buah dari geng Lord Devil Dogs. Tanpa banyak lama Hong pun menghajar semua anak buah Devil Dog dan hanya menyisakan si pemimpinnya, sang Lord Devil Dog. Pertarungan one by one pun terjadi sampai Hong mampu mengalahkan Lord Devil Dog. Dan Mr. P pun muncul dengan menyandar Rosana, cucu si pemilik penginapan. Disinilah terlihat pemandangan yang sangat menegangkan di mana semua orang saling menodongkan senjatanya. Dan dor saling menembak pun dimulai. Hong yang hendak mengambil pistol namun Mr. P sudah menodongkan pistolnya lebih dulu. Tanpa banyak lama Mr. P pun langsung tertembak dari belakang yang tanpa disangka Rosana melepaskan tembakan tepat pada jantung si Mr. V. Seketika tubuh Mr. V pun ambruk terjatuh dan film ini berakhir. Film yang sangat menegangkan, menginspirasi kita mensyukuri jalan hidup kita yang selama ini kita jalani karena di luar sana mungkin banyak orang yang tak seberuntung hidup kita. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya. See you next time, I kill you.